Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini Ustazah Asmi akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam alat ukur pada materi besaran dan pengukuran. Ada beberapa alat ukur yang kalian kenal ya, seperti pada gambar di samping. Biasanya kalau kalian demam, biasanya akan menggunakan alat ini untuk mengukur suhu. Jadi alat ini adalah termometer, yaitu untuk mengukur besaran suhu. Ada juga stopwatch atau jam tangan, itu merupakan alat ukur besaran waktu. Nah, yang gambar ini bisa kalian temukan di pasar, di toko perhiasan gitu ya. Nah, alat ini adalah neraca dan timbangan, yaitu untuk mengukur massa. Ingat ya, bukan berat, tapi massa. Kemudian ada juga gambar di samping, ya itu pasti kalian sudah punya semua ya. Itu adalah penggaris. Penggaris itu berarti untuk mengukur apa ya? Ya, untuk mengukur panjang suatu benda. Jadi penggaris sebagai alat ukur besaran panjang. Selain penggaris, ada juga alat ukur untuk mengukur besaran panjang, yaitu jangka sorong. Kalau yang ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan ya. Kemudian ada juga mikrometer skrup. Untuk cara penggunaannya nanti akan Ustazah jelaskan di video berikut ini. Yang pertama, Ustazah akan mengenalkan alat ukur besaran panjang. Di sini Ustazah punya 3 benda ya. Yang pertama adalah mistar ataupun penggaris. Pasti kalian sudah tahu yang ini ya. Kemudian yang kedua ada jangka sorong. Dan yang ketiga ada mikrometer skrup. Nah, Ustazah akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, penggaris. Pasti kalian sudah sering mengukur benda dengan penggaris ya. Contohnya, Ustazah mengukur suatu benda dengan penggaris menghasilkan angka 8,3 ya. Jadi, penggaris ini memiliki ketelitian sampai 0,1 cm. Kemudian, alat yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya untuk apa? Dia berfungsi untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar suatu benda. Contohnya, Ustazah punya spidol. Ustazah akan mengukur diameter luar spidol ini ya, bagian sini. Caranya kita taruh benda di bagian bawah, kemudian dikencangkan sehingga di sini akan menunjukkan angka-angka. Cara membacanya nanti Ustazah ajarin. Kemudian untuk mengukur diameter dalam bisa menggunakan bagian ujung dengan memasukkan bendanya dan ditarik sampai kencang dan nanti akan terlihat angka-angkanya di sini. Dan yang terakhir dia juga bisa mengukur kedalaman suatu benda. Nah, dengan cara memasukkan bendanya alatnya seperti ini. Ya, nanti akan terlihat angka-angkanya. Kemudian jangka sorong ini berbeda dengan penggaris. Kalau jangka sorong, dia bisa memiliki ketelitian hingga 0,01 cm. Nah, yang ketiga adalah mikrometer skrup. Fungsinya untuk apa? Dia untuk mengukur ketebalan suatu benda, ya. Misalnya penggaris, kalian nggak mungkin ya mengukur ketebalan benda ini dengan penggaris sendiri. Makanya menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Caranya tinggal masukkan benda seperti ini ya, kemudian dikencangkan. Nah, setelah kencang, maka di sini akan menunjukkan angka-angka tertentu. Nanti Ustazah ajarin cara membaca mikrometer skrup. Alat ini juga bisa untuk mengukur ketebalan kaca, ketebalan lempengan aluminium, ataupun kertas. Jadi, mikrometer skrup ini memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Itu ya alat ukur besaran panjang yang Ustazah bawa hari ini. Kemudian ada satu lagi, alat ukur besaran massa. Ingat ya, bukan berat. Di mana kalian sering melihat ini? Mungkin ada di toko emas gitu ya. Nah, ini namanya adalah neraca. Neraca ada banyak, ada neraca 3 lengan, ada neraca 4 lengan. Nah, yang Ustazah bawa di sini adalah 4 lengan. Caranya bagaimana?
Untuk menimbangnya, cukup kalian letakkan benda di sini, kemudian dan menggeser-geser baloknya hingga seimbang. Itu saja yang Ustazah kenalkan hari ini tentang alat ukur besaran panjang dan alat ukur besaran massa. Terima kasih. Baik, untuk besaran panjang bisa diukur dengan penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Masing-masing benda ini memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada video tadi, kalau penggaris memiliki ketelitian 0,1 cm, sedangkan jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm dan mikrometer skrup 0,01 mm.